Part 11. Setelah Sex Demon melihat Jin Sohan menggabungkan pedangnya, Jin Sohan pun lalu bersiap-siap untuk melompat tinggi. Dan setelah melompat tinggi, sambil melihat ke arah Sex Demon, Jin Sohan lalu melemparkan pedangnya tersebut ke arah Sex Demon. Sex Demon yang melihat itu pun lalu mengeluarkan jurusnya yang bernama Merciless Slash. Namun saat jurus tersebut berbenturan dengan pedang Jin Sohan yang dilemparkannya, jurus tersebut pun langsung lenyap. Dan pedang itu yang masih melesat ke arah Sex Demon, akhirnya membelah tubuhnya dan menimbulkan ledakan yang sangat besar, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya pun merasakan hembusan angin yang sangat kuat dari ledakan tersebut. Setelah mendarat kembali, Jin Sohan menghampiri pedangnya yang tertancap dan mengambilnya. Damwol sambil melihat ke arah Jin Sohan, dia berkata dalam hatinya, apa memang dia sekuat ini? Dia bahkan sampai bisa mengalahkan Sex Demon semudah ini. Dan mereka pun yang akhirnya menyadari kekuatan Jin Sohan, mereka pun berpikir, kalau di waktu dulu, kalau mereka tidak menyerah, mereka pun berpikir akan senasib seperti Sex Demon. Jin Sohan, sambil melihat Sex Demon yang terkapar tak berdaya, dia pun berkata dalam hatinya, aku harus berbohong secara natural. Aku harus mengatakan kalau itu adalah racun meskipun sebenarnya bukan. Memberikan racun dengan mengatakan kalau itu adalah eliksir, dan bertingkah selayaknya aku terkena racun meskipun sebenarnya tidak. Cuman dengan itu musuh akan meyakini kalau merekalah yang diuntungkan. Sampai di saat-saat kritis setelah perang psikologis berakhir. Menyembunyikan kemampuan dari semua orang dan mencoba untuk tidak pernah menggunakan teknik pamungkas, itu merupakan dasar dari perang psikologis. Itu bisa dikatakan sebagai metode yang paling efektif dan juga metode yang memberikanmu kepuasan yang paling mendalam. Karena cuman dengan itu, musuhmu akan menghadapi keputusasaan yang hebat seperti berada dalam jurang yang tak berujung. Lalu Jin Sohan sambil menyeringai, dia berkata, di mana Berserker Demon? Namun, sebelum Sex Demon berkata, dia pun sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Jin Sohan yang melihat Sex Demon mati. Dia pun mengeluarkan jurusnya untuk menghancurkan tubuh Sex Demon berkeping-keping, lalu berkata dalam hatinya. Banyak hal yang jadi terungkap karena Sex Demon. Hal-hal yang seharusnya tidak pernah diungkap. Mereka semua menyaksikan aku menggunakan teknik pamungkasku. Tidak, mereka bukan masalah. Karena mereka merupakan bawahanku. Lalu Jin Sohan berkata kepada mereka dengan berkata, kerja bagus, semuanya. Beberapa waktu pun berlalu. Di tempat Gusa bekerja menjadi sebagai pelayan, dia pun menceritakan kepada para pengunjung, kalau dirinya sudah memberikan kontribusi yang sangat besar saat mengalahkan Sex Demon karena bisa memprovokasinya. Para pengunjung pun bertanya kembali dengan kebenaran omongannya, dan Gusa pun sambil menyombongkan dirinya, dia berkata, benar, meski pemimpin truplah yang sudah membunuhnya, tapi orang yang sudah membuatnya menggila adalah aku, Gusa dari faksi unortodoks Chang'an. Para pengunjung pun yang tak mempercayainya, mereka lalu berkata, jangan bicara omong kosong, mana mungkin salah satu dari 4 Great Demon menjadi gila cuma karena apa yang kau katakan. Dia pasti kehilangan akal sehatnya karena dia harus bertarung melawan pemimpin trup. Dia memang sudah gila sejak awal. Aku yakin pertunjukan memalukan yang kami lakukan itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Kau tidak melihat pertunjukannya jadi kau pasti tidak mengerti. Tapi pertunjukan itu benar-benar bisa membuat kesal. Gusa yang tadi anggap oleh mereka, dia pun marah dan berkata kenapa mereka tidak mempercayainya, dan mereka pun menjawab dengan berkata, kenapa Gusa tersinggung dengan perkataan mereka? Gusa lalu berkata kembali, ada yang bilang kalau Sex Demon itu cuma menargetkan wanita cantik. Tapi semua orang terus saja meneriakkan nama kekasih mereka. Peduli apa Sex Demon terhadap itu? Penyebutan nenek itu bukanlah inti dari segalanya. Serangan mematikan yang sesungguhnya adalah fakta bahwa 10 tahun yang lalu, nenek itu sudah berumur 80 tahun. Mereka yang mendengar itu pun bertanya-tanya apa yang Gusa katakan, dan salah satu dari mereka pun berkata kepada pengunjung yang lain, agar menganggap perkataan Gusa adalah benar, lalu mereka pun tertawa. Gusa yang merasa diledek, dia pun marah sambil melemparkan lapnya di atas meja, dan di waktu itu juga terdengar suara seseorang, yang berkata kepada Gusa untuk keluar karena ada pesan untuk dirinya. Setelah Gusa keluar,
dia pun menyadari kalau orang tersebut adalah orang yang dikenalnya, yang bernama Gahyo. Gusa pun bertanya kepada Gahyo tentang kedatangannya. Dan Gahyo menjawab kalau ada pesan dari pemimpin trup sekaligus memberikan hadiah istimewa untuknya. Gahyo pun membuka pesan tersebut lalu berkata, "Formasi jaring tak terhindarkan berawal dari laporan Gusa padaku. Formasi itu akan mustahil terjadi kalau tidak ada laporan darinya. Dia melakukan sesuatu yang hebat dengan menyadari betapa pentingnya informasi tersebut. Dan dia juga sudah berani angkat bicara meskipun takut kepadaku dan pemimpin faksi Goseo Geok. Aku memberikan 5.000 nyang kepada Gusa sebagai hadiah." "Gusa, kerja bagus. Mari bertemu lagi." Tertanda tangan, pemimpin trup, Jin Sohan. Gusa yang bersujud dan bergetar sekujur tubuhnya, dia pun berterima kasih. Dan Gahyo pun menyelamatinya sambil memberikan hadiah tersebut yang dalam bentuk slip. Gusa yang masih gemetaran, dia pun mengambil hadiah tersebut, lalu berterima kasih kepada Gahyo, sambil bercucuran air matanya. Setelah hadiahnya diterima oleh Gusa, Gahyo lalu berkata kepada Gusa, apakah dirinya bisa ditraktir di malam tersebut, dan Gusa pun menjawab tentu. Lalu mengajak Gahyo masuk, tak lupa dengan berkata kepada pengunjung yang lain, kalau mereka akan ditraktir juga oleh dirinya. Di tempat lain, tepatnya di Eastern Dark Street, Jin Sohan beserta Damwol dan kedua saudara seperguruannya, mereka pun pulang. Damwol yang sudah lama tak ke tempat dirinya yang dulu berada di kelompok Sword Dance Troupe pun, berkata kalau tempatnya sudah berubah. Dan Jin Sohan pun membenarkan hal tersebut, karena dirinya juga saat pertama kali datang. Dia tidak mengenal tempat tersebut. Jin Sohan lalu bertanya kepada Damwol, apakah dirinya masih mengenal Dogeon? Dan Damwol pun menjawabnya dengan berkata tentu saja, dan bertanya di mana dia. Jin Sohan pun menjawabnya kalau dia ada di daerah dapur, atau sedang tidur di tempatnya. Senior seperguruan pun berkata, kurasa jika dibandingkan dengan Chang'an, bisa dibilang tempat ini adalah wilayah pedesaan. Mungkin karena itu pula hatiku terasa tenang. Adik seperguruan ketiga juga berkata, hatiku juga merasa tenang. Apa ini benar-benar faksi unortodoks Chang'an? Rasanya seperti desa pada umumnya. Lalu Jin Sohan berkata, ada cukup banyak orang saat siang hari. Meski banyak orang yang pergi karena aku menyingkirkan beberapa bordil dan menghancurkan Revolving Blood. Setelah mereka sampai di tempat yang dulunya tempat Sword Dance Troupe, Damwol pun mengingat tempat tersebut. Lalu Jin Sohan berkata kalau tempat tersebut sudah dia ambil alih kembali dan membangun ulang Mystic Lunar Troupe. Tak lama Cho Sahyok pun memanggil Jin Sohan. Lalu memberitahu yang lainnya kalau Jin Sohan sudah kembali, dan mereka pun bersorak, sehingga membuat senior dan adik seperguruan Damwol pun terkejut dengan banyaknya anggota yang ada di bangunan tersebut, termasuk Jin Sohan. Cho Sahyok pun keluar dengan seorang pria dan beberapa anak kecil. Cho Sahyok pun menyambut Jin Sohan, dan saat Jin Sohan melihat ke arah pria dan beberapa anak kecil tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, kalau dirinya tidak pernah melihat mereka sebelumnya, dan bertanya-tanya kenapa ada banyak sekali anak kecil. Tak lama seorang perempuan pun muncul dan menyambut Jin Sohan, serta berkata kepada Jin Sohan dengan sebutan si tukang tidur. Jin Sohan yang melihat sosok perempuan itu pun hanya terdiam terkejut, lalu menyebut nama perempuan tersebut, Won Hye. Perempuan yang dipanggil Won Hye pun berlari ke arah Jin Sohan dan memeluknya. Sambil menangis dia pun berkata kepada Jin Sohan dengan sebutannya si tukang tidur, dan bersyukur kalau Jin Sohan masih hidup. Jin Sohan yang merasa lega kalau Won Hye masih hidup, dia pun merasa sangat senang. Dan orang-orang yang melihat momen tersebut, mereka pun terbawa suasana. Damwol pun lalu memanggil Won Hye, dan saat Won Hye melihat ke arah Damwol, dia pun menghampirinya sambil mengeluarkan air mata. Dia lalu bertanya apakah perempuan yang ada di depannya adalah Damwol, dan Damwol pun, sambil menangis, dia membenarkan hal tersebut, lalu mereka pun berpelukan satu sama lain untuk melepaskan kerinduan mereka. Sehingga membuat suasana haru pun semakin terasa, sehingga membuat kakak dan adik seperguruannya pun ikut menangis. Jin Sohan lalu memberikan hormat kepada seorang pria yang belum diketahui namanya itu, serta memperkenalkan dirinya. Dan pria itu pun membalas hormatnya, lalu berkata, pemimpin Jin, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Namaku Jeon Taesan yang biasa dipanggil, Ugly Demon.
Jin Sohan yang mendengar itu pun lalu berkata dalam hatinya, Ugly Demon, satu-satunya orang yang membantu Sword Dance Troupe dulu. Aku bertanya-tanya kenapa dia pergi. Kurasa dia bersama dengan Won Hye ya. Jin Sohan yang menyadari kalau Jeon Taesan adalah suaminya Won Hye. Dia pun berkata kalau dirinya akan mulai bersikap sopan padanya, yang membuat Cho Sahyok terkejut dengan sikap Jin Sohan barusan, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tak terkecuali dengan senior dari Damwon. Cho Sahyok pun mengusulkan untuk memasuki bangunan dulu sebelum berbincang, karena udara di luar sangatlah dingin, dan mereka pun menyetujuinya. Di saat mereka berjalan memasuki bangunan tersebut, Jin Sohan yang melihatnya di belakang. Dia pun tersenyum karena senang. Dan tak lama Do Geon pun menghampiri Jin Sohan serta menanyakan keadaannya, dan Jin Sohan pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Do Geon lalu menyodorkan sebuah cerutu untuk Jin Sohan. Lalu Jin Sohan bertanya, di mana Do Geon mendapatkan cerutu Nepenthe. Oke, yang dimaksud dengan Nepenthe adalah obat atau minuman yang bisa menenangkan penggunanya. Saat Do Geon menyalakan cerutu tersebut, dia berkata, kau bertemu dengan Won Hye kan? Sepertinya pemimpin agensi keamanan, Jo Ye-in, bertanya ke rumah-rumah untuk mencari kita. Dulu kita punya banyak teman, tidak disangka cuma satu yang bisa kembali. Aku penasaran apa ini karena dunia ini yang buruk, atau takdir yang membuat Won Hye saja yang bisa kembali. Do Geon yang melihat Jin Sohan tak menjawabnya dan hanya menghisap rokok tersebut. Dia pun pamit duluan untuk masuk dan berkata akan menyiapkan cemilan serta minuman untuk disantap bersama-sama. Setelah Do Geon masuk, Jin Sohan sambil melihat ke atas langit, dia berkata, aku sudah ada di sini, sekarang kalian semua bisa kembali. Aku sudah dewasa sekarang, aku bisa melindungi kalian semua. Jadi, kumohon kembalilah. Setelah masuk dan memasuki ruangannya, Jin Sohan lalu menceritakan semuanya yang terjadi saat dia pergi kepada Cho Sahyok. Cho Sahyok yang mendengarnya bertanya kembali apakah benar Jin Sohan membunuh Sex Demon dan Great Demoness. Lalu Jin Sohan menjawabnya dengan berkata, ya, meski aku mengampuni nyawa Seogeok. Cho Sahyok pun terkejut dan bertanya kembali, apakah alasan Jin Sohan mengampuni nyawa Go Seogeok dikarenakan ada alasan lain? Dan Jin Sohan menjawabnya dengan berkata, aku mengambil alih faksi Unorthodox Chang'an. Sebentar lagi, aku harus mengumpulkan faksi Shaanxi Unorthodox baik itu Chang'an atau Chenyang. Beritahu hal ini pada pemimpin Chenyang terlebih dahulu, dan Cho Sahyok menjawabnya dengan berkata, baik. Lalu berkata dalam hatinya, dia membunuh 2 dari 4 Great Demon, dan mengambil alih faksi Chang'an Unorthodox. Apa pencapaian ini sangat mudah untuk dia capai. Lalu tak lama, Won Hye pun datang dan bertanya apakah Jin Sohan sudah tidur. Dan Jin Sohan menjawabnya dengan berkata, belum. Cho Sahyok pun meminta izin kepada Jin Sohan untuk undur diri, dan setelah memberikan salam kepada Won Hye, dia pun lalu meninggalkan ruangan. Setelah Won Hye duduk, dia lalu berkata, tukang tidur, aku cemas padamu. Kamu tahu kan seberbahaya apa faksi Unorthodox itu? Ini sangat tidak cocok denganmu yang mana dari kecil sudah sangat baik. Jin Sohan pun teringat saat dia masih kecil yang sedang dilatih oleh Won Hye. Di dalam proses tersebut, Won Hye berkata, perbaiki postur kamu, anggaplah ini seperti meregangkan tangan. Jangan menaruh kekuatan terlalu banyak pada pergelangan tanganmu. Kamu bermain lagi, apa kamu mau kuhukum? Won Hye yang melihat Jin Sohan melamun, dia pun bertanya, apakah Jin Sohan mendengarkan perkataannya? Namun Jin Sohan malah tersenyum, dan karena hal tersebut, Won Hye pun bertanya kembali, kenapa Jin Sohan tersenyum? Apakah perkataan Won Hye dianggap sebagai candaan? Dan Jin Sohan menjawabnya dengan berkata, tidak. Aku sudah terlanjur menjadi orang jahat. Won Hye yang mendengar itu pun lalu berkata kembali, bagaimana bisa kamu menjadi orang jahat? Meskipun kamu sering bertengkar dengan Siwol, kamu tidak pernah berperilaku seperti orang jahat. Jin Sohan lalu berkata, Poison Demon, salah satu dari 4 Great Demon, dia adalah masterku. Semua orang terkapar di tanah pada saat aku menghilang, itu semua ulah masterku. Saat itu dia melihatku dan membawaku. Won Hye pun berkata, hanya karena mastermu adalah orang jahat, bukan berarti kamu adalah orang jahat juga. Kamu tidak perlu untuk menjadi orang jahat.
Namun Jin Sohan berkata kalau dirinya akan hidup sebagai orang jahat mulai detik itu. Won Hye yang mendengar itu, dia pun bertanya apa maksud Jin Sohan, dan Jin Sohan pun menjawab dengan berkata, orang yang bertahan hidup di Jianghu kemungkinan adalah orang jahat. Aku membunuh pemimpin klan Blood Revolving dan kelima pemimpin klan Poison. Aku pergi ke Chang'an untuk mengambil kembali Damwol, dan membunuh Great Demoness serta Sex Demon. Tidak hanya itu, aku membantai semua orang di dua tempat yang berhubungan dengan Green Forest Stronghold saat aku dalam perjalanan ke sini. Aku menemui ketua Green Forest Stronghold yang menantang murid Great Demoness. Tapi ternyata di sana ada banyak orang yang diculik dan diperlakukan seperti budak. Di sana ada banyak anak kecil. Aku membebaskan mereka dan membantai Green Forest Stronghold. Won Hye lalu berkata, kamu melakukan hal benar. Kamu menghukum orang jahat itu dan menyelamatkan orang lain kan? Jin Sohan pun menjawab dengan berkata, salah satu dari mereka berkata seperti ini sebelum mati. Dia berkata bahwa Wild Green Troop akan membalaskan dendam mereka. Permusuhan dan dendam sudah membayangi pedangku. Dan sejak aku membunuh 2 dari 4 Great Demon, Berserker Demon mencariku bagaimanapun caranya. Kalau aku bukan orang jahat dan mencoba untuk hidup sebagai manusia biasa, bagaimana cara aku menghadapi semua orang itu? Won Hye yang mendengar itu pun menangis, lalu berkata, aku cuman mau kamu hidup bahagia. Aku cemas kamu akan terluka saat bertarung dengan paksi unortodoks. Jin Sohan yang melihat itu pun lalu meraih tangan Won Hye, yang bertujuan untuk menenangkannya. Sambil mengusap air matanya, Won Hye berkata, maaf, aku tidak mau mengomelimu karena kita baru saja bertemu. Jin Sohan pun menjawab dengan berkata, sudah lama sekali tidak ada yang mengomeliku. Aku tersenyum karena aku menikmatinya. Won Hye pun bertanya, apakah karena hal tersebut? Jin Sohan tersenyum pada saat beberapa waktu yang lalu. Dan Jin Sohan pun membenarkan hal tersebut. Won Hye sambil cemberut, dia pun meminta kepada Jin Sohan untuk menuangkan segelas wine. Saat Jin Sohan menuangkannya, Won Hye bertanya, pada saat Potion Demon menculik Jin Sohan dan mengangkatnya sebagai murid, apa Jin Sohan kabur? Dan Jin Sohan menjawabnya dengan berkata, kalau dirinya tidak kabur, tapi Poison Demon mengizinkan Jin Sohan untuk pergi ke kampung halamannya. Won Hye bertanya kembali, dengan berkata, bagaimana Poison Demon melakukan hal tersebut, sedangkan dia menculik Jin Sohan? Lalu Jin Sohan menjawabnya dengan berkata, kalau pada akhirnya dia menang. Won Hye yang berpikir kalau Jin Sohan menang dalam pertarungan dan menanyakan hal tersebut kepada Jin Sohan lalu menjawabnya dengan berkata, tidak, aku berhasil membuatnya menjadi sangat menyayangiku sampai-sampai dia tidak bisa membunuhku. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.